channel PKBM Sanggar Juang. Sanggar Juang. Sebelum ke topik yang akan aku bahas kali ini, teman-teman tolong like, komen, dan subscribe, juga nyalakan lonceng biar nanti aku terus semangat bikin video-video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, di sini aku akan membahas tentang gimana sih baca puisi yang baik dan benar untuk pemula. Jadi teman-teman, pantengin terus videonya dan jangan di skip-skip ya. Pertama-tama yang harus teman-teman cari dulu puisinya yang akan dibaca ya teman-teman. Usahakan teman-teman cari puisi yang benar-benar mudah dipahami. Juga teman-teman cari makna arti dari yang akan teman-teman baca. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan puisi yang akan dibaca, kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami ketika kita membaca puisi. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi itu dari huruf ke huruf, pembacaannya harus jelas. Dari A sampai Z itu benar-benar harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas dan kita harus benar-benar berani membuka mulut. Masa baca puisi A, I, U, E, O, kan nggak gitu. Kita harus berani membuka mulut. A, I, U, E, O. Juga suara kita harus lantang, kita harus mengeluarkan suara kita, jangan dipendem-pendem kalau kita lagi baca puisi. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara kita ketika kita lagi baca puisi. Aku contohkan. Luka ucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat-lalat mengkali perigi dalam dagingku untuk kuburmu paling dalam. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi intonasi itu ketika kita lagi baca puisi, enggak semuanya per bait itu kita dibaca tinggi terus rendah terus, enggak. Jadi ada tinggi dan rendahnya dan kita juga harus bisa menempatkan tinggi rendahnya suara itu ketika kita lagi baca puisi. Nah, yang ketiga itu pelafalan. Pelafalan itu ketepatan kita menyebutkan sebuah kata pada kalimat yang ada di puisi. Misalkan aku contohkan dengan kata mengaliri. Kan kalau misalkan suara kita nggak jelas, pelafalan kita kurang tepat, misalkan didengar ke orang lain yang agak jauh dari kita, kita menyebutkan kata mengaliri tadi. Mengaliri, penyebutan li dan ri itu harus jelas biar tidak membuat salah paham orang lain. Nanti disangka kita menyebutkan kata mengaliri tapi disangka menyebutkan mengairi. Yang keempat yaitu ekspresi. Kita harus tahu ekspresi kita ketika membaca puisi. Sebelum kita mengetahui ekspresi kita harus paham puisi apa yang sedang kita baca. Apakah puisi tentang cinta, puisi tentang sedih, puisi tentang sejarah. Kita harus mengetahui itu dulu sebelum kita membuat ekspresi. Nah, yang kelima itu penjiwaan. Penjiwaan itu penghayatan kita ketika kita lagi baca puisi. Nah, itulah mengapa kita harus mencari makna dan arti dari puisi yang akan kita baca supaya kita bisa menyampaikan pesan yang ada dalam puisi ini kepada para penonton. Yang keenam, jeda.
Jeda itu waktu berhenti sejenak ketika kita membaca puisi. Jeda itu adanya dari bait per bait antar puisi. Itulah dalam hati sampai 3 detik sampai kita membaca ke bait yang selanjutnya. Yang ketujuh itu gestur. Gestur adalah gerak tubuh kita sesuai dengan kalimat yang ada di puisi. Aku contohkan dengan puisi Perjalanan Kubur yang bait keduanya. Ini kalimatnya untuk kuburmu Alina. Aku contohkan dengan menggunakan gestur. Untuk kuburmu Alina. Nah, di sini kan ada kata kuburmu, jadi seolah-olah ini tuh muncul ke penonton, kamu tuh Alina gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca puisi. Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman, pembacaan judul puisi itu tidak ada ekspresi dan suara kita tidak diayun-ayunkan. Jadi flat aja. Aku contohkan. Perjalanan Kubur karya Sutarsi Holzum Bahri. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, juga teman-teman, ketika kita membaca puisi, kita boleh menghafal puisinya, tetapi ketika kita membacanya atau mempraktekannya di depan orang, kita harus tetap melihat kepada teks puisinya. Karena kan di sini judulnya juga tentang membaca puisi, jadi kita harus tetap melihat kepada teks puisinya. Beda lagi dengan deklamasi puisi, itu tanpa teks, jadi kita harus benar-benar menghafalnya. Kan kalau misalkan membaca puisi itu, kalaupun kita nggak hafal juga nggak apa-apa karena kita tetap membawa teks. Tapi kalau misalkan deklamasi puisi itu tanpa teks ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ada tambahan. Kalau aku ketika lagi baca puisi, aku sering menggunakan alas ya, gunanya supaya kertas puisinya nggak lempek kemana-mana. Jadi biar stay selalu di tempat, biar kelihatannya itu rapi ketika kita lagi baca puisi. Baik teman-teman, sampai di sini aja di video kali ini. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Aku juga di sini masih belajar dan niatnya ini aku cuma sharing ke teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa nonton dan subscribe channel PKBM Sanggar Juang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.